Puisi Pajangan bagian 10 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Aira sudah, cukup ya. Kamu sudah menghabiskan 4 gelas dalam 1 jam. Dama berusaha mencegahku untuk kembali meneguk minuman beralkohol itu. Baru 4 gelas, Dama. Itu belum seberapa. Ayo, 1 gelas lagi. Pasti akan lebih menyenangkan. Kataku yang mulai sempoyongan tidak dapat lagi menahan berat badanku sendiri. Pandanganku pun mulai kabur. Tapi aku merasa riang dan sangat percaya diri saat ini. Entah mengapa. Tidak, Aira. Kamu sudah mabuk. Berat. Untuk berdiri dengan kakimu sendiri saja kamu sudah tidak mampu, kata Dama. Sudah, mari kita pulang ya. Pulang? Kamu bercanda? Aku baru saja ingin menikmati kebebasanku, dan kamu mengajakku pulang. Oh, ayolah, jangan menjadi kolot. Aira, kamu mabuk. Ayo kita pulang. Dama memaksaku untuk meninggalkan tempat. Kita sudah cukup bersenang-senang malam ini. Dama memenggangi lenganku dan berusaha menarikku keluar dari ruangan. Karena merasa keinginanku untuk berlama-lama di tempat itu tidak digubris Dama, aku pun menjadi kesal. Lepaskan, adikku sambil berusaha melepas cengkraman tangan Dama. Lihat reaksiku yang tidak biasa membuat Dama terkejut. Aira, ada apa? Tanyanya kemudian bingung. Ada apa? Aku masih ingin bersenang-senang dan kamu bertanya ada apa? Kenapa? Kenapa orang lain tidak bisa melihatku merasa senang? Dan kenapa aku tidak boleh merasa senang? Sedikit saja pun tidak bisakah? Kenapa? Entah karena mabuk atau hal lain, tiba-tiba aku merasa kesal saat Dama memaksaku pulang. Aku tidak pernah sekesal ini kepadanya. Dama adalah orang yang paling mengerti aku dan tidak pernah mengecewakanku. Dama adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Ia selalu ada untukku, tidak peduli meski aku telah menikah sekalipun. Perhatian dan kepeduliannya terhadapku tidak pernah berkurang sedikit pun. Tapi malam ini ia membuatku kesal, karena aku merasa Dama tak beda dengan Raka. Sering memaksakan kehendak dan tidak mengerti apa yang aku inginkan. Meski maksudnya baik, tapi entah mengapa aku merasa kesal. Ya, mungkin aku bereaksi berlebihan kepadanya. Aira, ada apa? Kenapa kamu marah? Tanya Dama sambil menatapku dengan penuh tanda tanya. Apa yang kamu inginkan? Apapun itu selama kamu merasa senang dan bahagia, aku akan mendukungmu. Tapi saat ini kamu sudah mabuk berat, dan aku tidak ingin terjadi sesuatu kepadamu. Aku tahu kamu masih ingin bersenang-senang, tapi melihat keadaanmu yang seperti ini, aku tidak bisa, Aira. Aku bertanggung jawab atas dirimu saat ini, selama Raka tidak ada. Ia menyerahkanmu sepenuhnya kepadaku untuk apa? Untuk menjagaku. Oh, sekarang kamu menjadi seorang baby sister untukku. Aira, bukan itu maksudku. Lantas apa? Raka menyerahkanku untuk kamu jaga selama ia tidak ada. Oh ya, dan itu terjadi lagi. Menyerahkan istrinya kepada pria lain. What's going on, Dama? Kekesalanku semakin menjadi saat mendengar kata-kata Dama. Yang aku tahu bukan maksud Dama ingin membuat luka hatiku semakin dalam. Tapi menyadari mengapa begitu mudah Raka memberi kesempatan pria lain untuk bersama istrinya, itu menjadi pertanyaan besar untukku. Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Pernikahanku dengan Raka baik-baik saja sejauh ini, dan aku tidak pernah melihat keanehan pada diri Raka. Semua berjalan normal. Hingga akhirnya terpilihnya Raka menjadi CEO di perusahaan ayahnya merubah segalanya. Raka seperti menciptakan jurang di antara aku dan dia. Dia mulai berubah, dan aku merasa ada sesuatu yang Raka sembunyikan dariku. Hanya saja yang selama ini mengganjal di hatiku dan aku hanya bisa menyimpannya dalam hati saja, karena aku tidak tahu kepada siapa aku harus berbicara. Selama hampir 6 bulan aku menjadi istri Raka, aku dan Raka jarang melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri pada umumnya.
Pada awalnya aku bisa menerima setiap alasan yang ia berikan saat aku menanyakan hal itu kepadanya. Ya, sebagai wanita muda normal, tentu saja kebutuhan biologis masihlah sangatlah penting. Apalagi kita adalah pasangan muda yang sehat. Di samping untuk memenuhi libido seks, senggama dengan istri bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual semata, tetapi merupakan bentuk kasih sayang dalam membangun keluarga sakinah mawadah warahmah, melanjutkan keturunan dan mengikuti sunnah Rasul. Kebutuhan biologis yang termenuhi akan sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga, sebab harta yang melimpah dan wajah tampan seorang suami terkadang tidak dapat menggantikan nafkah batin, apalagi kebutuhan biologis sang istri tak terpenuhi dengan baik. Terlebih lagi, ayah dan ibu mertuaku sudah mewanti-wantiku untuk segera memberi mereka cucu. Karena sebagai anak tertua dari 3 bersaudara, hanya Raka yang belum memiliki keturunan. Tentu saja hal itu menjadi beban tersendiri bagiku. Raka selalu menolak setiap kali aku mengajaknya konsultasi ke dokter untuk mengecek kesehatan reproduksiku dan Raka. Raka bahkan tidak mau tahu saat aku mengatakan kepadanya kalau orang tuanya sudah ingin segera menimang cucu darinya. Raka selalu saja berkelit dan berkata, pernikahan kita baru sembuh jagung, tidak usah terburu-buru memikirkan mempunyai anak. Dia sering membuat aku merasa sedih setiap kali aku membahas mengenai anak dengannya. Raka selalu berkata, aku akan memberimu banyak anak, kamu jangan khawatir. Seolah-olah hanya aku saja yang menginginkan kehadiran seorang anak. Dan aku bisa apa? Toh aku tidak dapat memaksa Raka untuk segera memberiku anak, sementara ia sendiri belum siap menjadi seorang ayah. Dan lagi pula, kecil kemungkinan aku bisa memiliki anak darinya, sementara berhubungan seks dengannya pun jarang aku lakukan. Raka bahkan tidak pernah bisa menuntaskan tugasnya dengan baik saat memberikan nafkah batin kepada istrinya. Aku selalu dibuatnya keki, karena tiba-tiba ia hilang hasrat saat ia sedang melakukan kewajibannya. Dan jujur itu menyiksaku, tapi aku diam. Aku benam saja semua rasa kesal dan kecewa. Maaf Aira, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Raka. Dan kalaupun sekarang ini aku di antara kalian, karena Raka yang menginginkannya, bukan aku. Aku terdiam. Saat ia memintaku untuk menemanimu selama ia di Jakarta, aku menyanggupinya karena Raka sahabatku dan aku mengenalmu dengan sangat baik. Dan aku pikir fine-fine aja, ucap Dama lagi. Aku terpekur, seperti seonggok daging yang mempunyai nama. Aku merasa menjadi pesakitan saat ini. Aku tidak tahu kalau kemudian ada masalah antara kalian sebelum ini. Dan mau tidak mau, aku ikut terseret ke dalamnya. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tahu batasan Aira. Aku masih diam, mendadak keluh lidah. Kenapa hatiku terasa sakit saat mendengar Dama bersuara dengan nada tinggi kepadaku. Aira, please, jangan salah paham dengan kehadiranku di antara kalian ya. Aku melakukan semua ini semata-mata karena aku peduli. Dan tentu saja aku akan sangat merasa senang menemanimu sebagai seorang sahabat. Bukankah dari dulu seperti itu? Ya tentu saja Dama, hanya seorang sahabat, apalagi, kataku dalam hati. Aku akan pergi kapan saja kamu ingin, kalau kamu merasa tidak nyaman saat bersamaku. Dama menurunkan volume suaranya. Aku mengembuskan nafas panjang, otakku seperti mati rasa. Aku tidak dapat lagi berpikir secara normal dan hanya mengikuti amarahku saja. Melihat aku hanya diam saja, Dama pun merasa iba. Ya sudah, kita pulang ya. Masih ada hari esok untuk kamu dapat bersenang-senang, katanya kemudian dengan suara lirih. Aku pun hanya menganggukkan kepala dan menuruti perintah Dama untuk segera meninggalkan tempat, atau aku akan melakukan hal-hal yang memalukan di depan umum. Dama memapahku hingga ke area parkir. Sepanjang perjalanan menuju mobil, aku hanya diam. Selain merasakan kepalaku yang berdenyut, aku seperti kehilangan energi untuk sekedar mengeluarkan suara sekalipun.
Jujur, baru kali ini aku merasakan mabuk. Aku seperti tidak tersadar dengan apa yang aku katakan atau yang aku lakukan. Dan sepanjang perjalanan pulang, aku memilih untuk memejamkan mata, berusaha untuk tidur. Mungkin itu lebih baik untuk saat ini. Sambung, selamat membaca. Terima kasih.